Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten yang punya teman-teman yang berhasil dilihat di kolom komentar, teman-teman ya. Dan mohon maaf teman-teman apabila ada beberapa emiten ataupun komentar belum saya balas, teman-teman, mohon maaf banget ya. Yang seperti saya bilang tadi bahwa saya masih punya keterbatasan ya, terutama untuk emiten-emiten ataupun saham-saham yang nyangkut, teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada waktu luang, insya Allah saya bahas lagi, teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang-panjang, mari kita lihat ini dari Sailendra Saputra 9950 ya. Terima kasih, sama-sama terima kasih bro. Bla 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 bla. Nah, menganalisa BDKR karena banyak teman-teman saya yang nyangkut di harga 600 ke atas. Saya ingin bla 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 bla, kemungkinan kedepannya masih layak untuk dibeli atau bagaimana? Baik, saya kasih tanda dulu ya. Berarti sudah akan saya bahas berarti teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu secara garis besarnya teman-teman. Nah, saya punya yang namanya pundacat teman-teman ini untuk melihat secara global teman-teman, secara keseluruhan lah. Saya kalau ingin melihat teman-teman ya, nanti ke depannya itu seperti ini teman-teman. Lihat dulu kalau mau beli saham, lihat dulu secara global seperti apa, kebetulan untuk yang swing ya. Kalau yang scalping mah ya silahkan aja, nggak usah lihat yang beginian teman-teman. Scalping mah lihat bid turnover aja gitu kan. Tapi kalau yang swing lebih baik teman-teman, atau yang apa namanya, yang untuk agak panjang dikit gitu ya, lebih baik lihat pundacatnya aja. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah emiten yang di up lebih dulu, emiten yang di up lebih dulu dari IPO-nya ya. Jadi ketika IPO itu langsung di up teman-teman, artinya di sini sudah yang beli dari awal IPO cuan, bandarnya cuan, semuanya serba cuan. Di sini adalah saatnya pembuangan. Nah, di sini adalah saatnya pembuangan. Nah, disinilah teman-teman yang saya bilang itu akan dikembalikan kepada marketnya. Andaikan dia itu awalnya dibanting, teman, dibanting, dibanting gitu ya, dibalikin nih, dibanting dari atas nih, atau dari sinilah gitu ya, dibanting ya, dibanting ke bawah, dia sampai sideways nggak bisa naik-naik, saya pastikan dia akan lagi ke arah bantingan awalnya di sini teman-teman ya. Tapi kalau di sini biasanya sudah dikembalikan lagi kepada market, maka yang akan teman-teman perhatikan adalah dari fundamentalnya dulu ya. Cenderung market maker juga kadang-kadang melihat dari situ ya. Terus isiannya nanti seperti apa ya, isiannya maksudnya bandarnya apakah akumulasi lagi atau tidak gitu kan, apakah mungut lagi emiten-emiten atau saham-saham barang-barang yang di atas udah yang mulai nyerah, cut loss, dipungut sama dia pelan-pelan. Nah, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau teman-teman tidak ya ada yang banyak yang cut loss ya. Kecuali kalau teman-teman banyak yang cut loss biasanya cepet gitu kan. Tapi kalau teman-teman bertahan biasanya ya agak lama. Maka ini sekarang itu kalau lagi nyangkut begini, siapa yang kuat bersabar teman-teman, itu jadi pemenangnya. Makanya saya bilang, mau teknikal analisis, mau fundamentalis, mau tebar jalais, apapun itu akan kalah semuanya teman-teman. Sama apa? Sama yang namanya aliran sabar teman-teman ya. Sabar kapan? Berhentinya ketika sudah kejemput minimal. Itu minimal ketika sudah kejemput. Apalagi kalau melihat secara TA-nya bagus, fundamentalnya baik. Banyak teman-teman kita yang sudah melihat gitu ya, dari nyangkut sampai 3 kali nyangkut tapi tetap di saham itu teman-teman. Ya, saya juga harus belajar gitu sama teman-teman yang seperti itu. Bayangin aja 3 kali nyangkut, artinya kan 3 kali harusnya profit terus gitu kan. Tapi kalau teman-teman kita itu tahu gitu loh, pasti dia setelah dia tahu dia nyangkut pasti kejemput, maka dia akan lakukan lagi karena sudah berpengalaman di emiten tersebut. Makanya teman-teman saya juga pasti belajar dari teman-teman yang seperti itu. Oh, ternyata seperti ini. Baik, kita di sini sama-sama belajar. Nah, itu menurut pandangan saya soal nih yang global seperti ini teman-teman. Baik, kita lanjut. Kita cari yang namanya statistik dulu deh. Kita lihat cek profil dulu. Tahun 2023 cukuplah dihitung untuk harga harga wajahnya ya, 2024, 2025 ya.
Cukup lah teman-teman ya, cuman harga wajar sementara harusnya sini teman-teman ya. Nah ini tahun 2023 bulan Maret harga IPO-nya itu 200 perak teman-teman ya. Di masyarakat ada berapa ini? 38. Nah kita lihat juga insidernya. Nah teman, udah minus berarti dia jualan. Insidernya jualan, terutama si John Tanuwijaya. Nah nih ada yang namanya Tanuwijaya, Wijaya lah teman-teman ya, tahu sendirilah siapa itu ya. Nah jadi kepemilikan itu sekarang sudah mulai berubah teman-teman ya. Jadi sudah mulai istilahnya si emitennya atau si barangnya sudah mulai dijual. Makanya si bandar juga harus hati-hati ketika emiten sudah mulai ditebar teman-teman ya. Ini kan si Tanjanowi aja sekarang 51 ya, dari mungkin dari berapa persen gitu ya. Nah mungkin sekitar 8%, misalnya 30%an kan biasanya kan. Kita cek deh teman-teman dari awal ya. Ada datanya enggak? Kita cek ada datanya enggak. Dia mulai dari awal dari 74 waran ya. Dapat waran langsung ngejual dari 74 teman-teman ya. 74, 73, 72 terus dijual. Nah inilah yang menyebabkan teman-teman si bandar malas ya untuk memaaf harganya. Kenapa? Udah naik dikit langsung dijual terakhir Oktober. Nah sudah mulai Oktober sudah berhenti kan, dia tidak jualan lagi karena tidak ada update untuk bulan November, Desember, Januari belum ada update. Mungkin ini sudah selesai teman-teman ya. Mungkin ini sudah selesai dia jualannya dan sudah dapat duit dah mungkin ya. Jadi sisa kepemilikan tinggal 51% lagi. Nah dari situ teman-teman ya. Jadi kita tahu ternyata kenapa nggak di up itu karena si insidernya atau si yang menjadi masuk ke propianya ini sebagai pemegang saham yang besar gitu lagi jualan teman-teman ya. Nah seperti itulah teman-teman, kadang-kadang si bandar juga ngukur, wah deh kalau saya dimaaf lagi kemungkinan bisa dihajar langsung sama, karena yang paling besar punya barang itu bukan bandar teman-teman tapi pemilik emiten teman-teman ya, terutama ya yang pengendali ini nih ya, si Joni Tanuwijaya gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si masyarakat sekarang 38%, tapi kalau kepemilikannya perorangan dengan sangat mudah bisa diambil ataupun dijual kembali teman-teman ya. Nah jadi semenjak bulan Desember tahun 2024 ini belum update lagi, buat Januarinya sudah banyak yang kabur kan, sekitar 468 orang yang kabur ya. Oke. Nah ini untuk holding komposisinya itu berada 1 tahun 5 bulan deh. Nah 5 bulan ketahuan ya. Kepemilikan asing hanya 5% aja dari 38, 90% dikuasain sama lokal. Jadi yang nguasain ini bandar lokal teman-teman ya. Baru kita akan lihat ke lukisan market maker. Nah inilah teman-teman lukisan market makernya. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa ya. Kalau teman-teman kita ngantuk di angka 600 di sini berarti ya. Nih. Mana 600? Nah, di sini ya. Nah, sini ya. Area-area sini ya. Nah, padahal teman-teman kalau teman-teman suka saya bilang ya, ambillah emiten yang di bawah ketika MA10 di bawah candle gitu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau teman-teman nyakutnya tidak terlalu lama gitu kan. Nanti kalau mau ngambil lagi contoh ngambil di sini, contoh nih ngambil di sini gitu ya. Nah, sambil lagi MA10 lagi menuju ke atas, contoh ngambil di sini teman-teman ya. Di angka 200-an, mungkin sekarang tinggal 182, mungkin nanti kalau mau average lagi kan tinggal nunggu aja MA10 di bawah candle lagi gitu kan. Kita gedein dikit deh. Nah kita gedein dikit biar kelihatan enak dilihatnya. Ini kalau kagak digedein dikit kurang enak semua kelihatannya, soalnya kempes banget. Nah oke, udah ya. Nah inilah tanda-tanda kenaikan yang sudah saya bikin teman-teman. 192 ada si kepala merah, terus di bawah ada juga nih di angka 192, semuanya belum dilalui ya. Kenapa? Karena baru dilalui semasa dawa aja dia kempes lagi. Terus di angka 355 teman-teman, terakhir di angka 355, ada lagi di angka berapa nih, paling tingginya di 940, di situ ada gap teman-teman kecilnya. Untuk area 600 saya tidak punya teman-teman, di sini tidak punya nih ya. Jadi saya pikir untuk area 600 karena saya tidak punya ya, nanti mungkin setelah kenaikan 355 baru kita akan ngikutin
candlenya gitu. Jadi kita target ke 355 dulu deh gitu kan, biar nanti pas ke habis 355 kalau ada kenaikan kita akan ngikutin candlenya gitu kan, apakah ada tanda-tanda kenaikan. Soalnya di sini dari 355 sampai ke angka 900 saya tidak punya tanda-tanda kenaikan di sini ya. Jadi begitulah teman-teman, kalau saya hanya mengandalkan tanda kenaikan itu dari ini nih, kepala merah, dan inilah emiten yang dibuang setelah kenaikannya. Apalagi emiten yang sedang dibuang juga sama insidernya kemarin per Oktober ya. Nah, bagaimana dengan bandarnya? Nah, kabar baiknya ternyata bandarnya sudah mulai akumulasi lagi, teman-teman perhatikan ya. Nah, perhatikan dari mulai tanggal 22 November. Jadi pas habis Oktober, November. Nah, Oktober dia habis pembuangan, teman-teman ya. Di sini ya, Oktober habis pembuangan nih. Nah, tanggal 25 adalah selesai dari dia pembuangannya terakhir ya nih, 25 Oktober karena belum diupdate lagi kan. 25 Oktober dia itu selesai di sinilah. Mana ya? Nah, di 25 mana Oktober. Nah, mungkin area sini ya, area sini selesai di sini. Habis itu jualan, si bandarnya juga sama ikut jualan ya, ceritanya dulu nih. Nah, setelah habis jualan, karena si bandar lokal sudah jualan, maka si insider juga sudah tidak jualan lagi, otomatis wah harus ada yang ngelola gitu kan. Maka di sini dikelola mulai dari bulan tanggal 22 November itu si bandar lokal sudah mulai mungut lagi ya. Kita cek dari tanggal 22 November teman-teman ya. Ini kalau nyangkut agak dalam harus begini teman-teman ya. Jadi teman-teman kita punya data 22 November ya. Mana 22 November? Nah, hari Jumat ya. Kenapa harus di hari Jumat dimulai? Berarti bagus teman-teman ya. Nah, yang sudah ngumpulin adalah si AZ sama si EP teman-teman ya. Yama YP. Sedangkan ini Y-nya siapa teman-teman? Tahu nggak Y-nya siapa? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah, berdasarkan data BDKR ini adalah si bandarnya itu si MG, bukan si Y-nya itu MG teman-teman ya. Y-nya itu si MG nih. Nah, soalnya jumlah yang dicatatkan hanya 15% untuk yang masyarakatnya itu teman-teman ya. Nah, di sini juga prospektusnya coba lihat di sini saham ditawarkan hanya 7 juta lot ya. Sekarang sudah berapa sekarang yang berada di masyarakat? Kita lihat di sini teman-teman ya. Sudah 31,8 miliar. Itu suka sekitar berapa? 18 ya berarti. Sudah di apa namanya? Sudah dilempar ya. Banyak berarti ngelemparnya ya. Si BDKR kan bukan BDKR ini. Nah, ini adalah si Y-nya itu si MG teman-teman ya. Nih si MG kan. Nah, sekarang dia sudah mulai mana tadi di sini ya. Nah, sudah diakumulasi sebagai si AZ, berarti sudah mulai hilang yang namanya taktik dagang si MG karena sudah mulai diambil alih bandarnya si AZ. Apakah si MG juga bisa main lagi? Ya bisa aja main lagi teman-teman. Kenapa? Mungkin mereka adalah temannya, bisa jadi ya. Mungkin nanti strateginya akan berbeda. Misalkan gitu kan, strategi up terus teman-teman ya. Nanti mungkin kalau sudah di sini ya dia akan menyesuaikan diri dengan LK-nya contohnya teman-teman gitu ya, ataupun dengan yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang seperti itu teman-teman. Jadi sekarang lagi berupaya untuk memindahkan bandar selanjutnya. Karena setiap emiten itu setelah diterjun bebaskan teman-teman ya, seperti gini nih. Nah, kecenderungan apakah bandar yang lama akan akumulasi lagi atau diganti dengan bandar yang baru teman-teman ya. Sama juga teman-teman mereka juga gitu, cuman udah situ yang ngurus lah gitu, mungkin secara kasarnya seperti itu ya. Ataupun nanti sekarang kamu pungut dulu, nanti kita bareng-bareng up lagi. Nah, bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena mengurus sebuah emiten itu juga butuh yang namanya partner teman-teman. Ada partner yang nahan, ada partner yang makan itu teman-teman, seperti itu ya. Ada partner yang hobinya mancing ya, itu seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk secara broker summary seperti itu ya. Jadi sekarang lagi ada upaya pemungutan, walaupun secara TA ini masih menuju ke bawah teman-teman. Saya aja menarikkan di sini teman-teman BDKR itu ke angka 167. Kenapa? Di sini ada PR gap yang harus diselesaikan. Kemarin kan semenjak itu kena suspend kan.
Kena suspend, habis itu dia ditaikin dulu baru dijatuhinnya kecil-kecil. Ya, seperti itulah teman-teman teknik seorang bandar. Bila mana ini sebuah emiten ada bandarnya, teman-teman, isinya dikuasain sama bandar, bukan dikuasain sama fundamental ataupun yang lainnya. Kecenderungannya biasanya dia di-up sampai ke harga tertinggi baru, bisa jadi ke sini gitu teman-teman. Ada dalam saham itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya kalau LK-nya memungkinkan gitu kan. Kalau teman-teman lihat dari statistiknya, nah ini masih 13 berarti masih mengandalkan yang namanya fundamental ya. Artinya tergantung dari laporan keuangan. Kecuali kalau PR ratio-nya udah 1000, 300, 500, nah udah fix itu milik bandar teman-teman ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini juga PR ratio cuma 34 ya sekarang. Berarti kalau harga 600 itu, nah standarnya itu harusnya di 500. Teman-teman kalau bisa menurunkan tensi dikit dari 600 turunin aja ke angka 500 aja teman-teman kalau teman-teman punya dana ya. Nanti mungkin setelah di bawah aja teman-teman, ini kan belum saatnya, istilahnya masih ada support lagi di sini ya, tanda penurunan bukan support, tanda penurunan masih di angka 167, mudah-mudahan sih ke 167in dulu gitu ya, atau lebih nanti tunggu aja MA10 di bawah, karena average aja sampai teman-teman nanti di harganya itu di bawah harga tengah ya. 537 berarti di bawah sekitar 500-an atau enggak 470, 480. Udah stop di situ teman-teman ya. Karena kemungkinan kejemputnya ada kalau di harga tengah seperti ini teman-teman ya. Apalagi nanti kalau ada kenaikan pertama, ini sampai di mana dia kenaikan ya, contohnya sampai kenaikan sampai 300 400, berarti teman-teman harus mengaverage sampai 300. Kapan ngambilnya? Nanti aja ketika dia ke bawah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat di sini teman-teman ada kenaikan sampai ke angka berapa ini? 940 ya. Saja 940 adalah bisa aja ke sini karena ada PR gap gitu. Cuma tidak terlalu lebar gitu kan. Bisa ke sini bisa teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, dan nanti ke depannya orang lain sudah pada lupa dengan MPT-nya baru dia di-up, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Makanya saya hanya menarikkan ke angka 355 aja, tidak jauh-jauh dari sini teman-teman. Ya, ini saya sebenarnya sudah diulas ya. Tahun 2024 bulan 11 teman-teman sudah saya ulas, ini juga sama. Kemarin juga kan sudah diulas kan nih tanggal 25/01 teman-teman nih. Tadi sekarang ya. Kemarin ya tanggal 25/01 Januari juga diulas. Kalau teman-teman nyangkut mungkin iyalah. Makanya saya tulis sekarang gitu teman-teman ya. Nah, bicara ke soal TA lagi. Ya sekarang MA10 kemarin sudah bagus gitu, cuman tidak kuat ya, akhirnya biarin aja. Bila mana dia sudah melewati 192 ya, itu adalah target kenaikannya, maka dia akan cenderung naik teman-teman kalau dia melewati 192 dan tertutup sama body. Mungkin nanti lihat stepnya, contohnya step 1, step 2, step 3. Contohnya di sini kan lagi di up nih dikit ya. Nah, kalau dia tidak turun lagi berarti dia akan melanjutkan kenaikannya. Kita akan ukur berapa sih harga wajar sementaranya ya. Kita hitung harga wajar sementaranya berdasarkan PR rasio aja ya. EPS-nya berapa ini? EPS-nya 13.28. 13.28 ya. Dikali kita butuh yang nama PR rasio-nya 34, teman-teman, 34 ya. Ini 34 lempas nih. Nah, harga wajarnya 451. Nah, andai kan teman-teman punya dana bisa diturunin average teman-teman yang 600 ke angka 400 aja teman-teman. Mungkin bisa nyampe ke sini gitu kan. Kita catat dulu di sini ya. Kita ini harga wajar sementara aja ya. Saya tulisnya harga wajar sementara. Harga wajar sementara ya, karena belum cukup umur teman-teman ya. Ini kuarter 3 ya, kuarter 3 PR rasio. Ini PBP ya. Nah, kita cek harga berapa? 451 ya. Jadi ini 451. Nah, kita hitung berdasarkan PBP dulu teman-teman. PBP itu kita butuh yang namanya satu lagi nih, PBP selama 3 tahun. Saya kan ukurin 3 tahun teman-teman. Kalau 1 tahun ya silahkan aja. Saya standarnya 3. Kalau saya standarnya 3 tahun. Kenapa? Karena sudah 1 siklus teman-teman ya. PBP-nya berapa nih? 3.10 ya, 3.10. 3.10 ya, dikali dengan harga buku
ya. Harga bukunya berapa? Mana nih? Harga bukunya 171.17 ya. Bagus banget nih, 171.17 ya. Tinggal kasih sama dengan aja. Di angka 530 teman-teman ya. Angka 530 di sini ya, pas di sini ya. Tuh 540 ini kan 500 berapa? 530 pas 530 teman-teman ya. Jadi ini harga wajarnya segitu sementara teman-teman ya. Ini baru sementara ya. 530 tanggal sekarang berapa? 05 02 2025. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sarankan kepada teman-teman. Kalau teman-teman masih percaya sama fundamental ya, saya pikir ikutin PR rasionya aja ya. Ikutin PR rasio aja, mungkin teman-teman bisa mengaverage sampai ke 400 aja. Setelah itu udah tinggalin aja, nanti akan tersusun dengan sendirinya. Karena mudah-mudahan sih ini dia kan belum mencapai harga murahnya teman-teman nih, cenderung belum harga murahnya. Maka kita lihat si pemilik emiten dia kan sudah enggak jualan lagi semenjak bulan Oktober ya, mudah-mudahan tidak dilanjutkan. Nah sekarang mungkin lagi dipungut sama si bandar lokalnya gitu kan. Semenjak di sini teman-teman sudah mulai dipungut sama bandar lokalnya. Nah, Poren bagaimana? Poren juga ikutan, teman-teman perhatikan dia tanggal 26 Novembernya. Nah, jadi lebih telat nih si bandar Poren ya. Nah, Poren ada si XA udah ngambil 6,6 miliar. Tidak mungkin dia mau tidak jualan gitu kan, karena dia seorang bandar juga gitu kan. Kalau BK masih sedikit lah, kalau sudah miliaran oke lah si XA mungkin dia. Nah, seperti teman-teman, saya pikir dia tunggu aja mungkin area sini teman, 167 lewat baru kita berpikir lagi kapan kita average lagi. Kalau sudah mulai MA10 di bawah candle dan MA10 lagi menuju ke atas, mungkin itu saatnya average. Dan saya menyarankan kepada teman-teman kalau bisa teman-teman average-nya itu ya di bawah 400 aja. Kalau nanti hitung-hitung, tapi kalau teman-teman pingin ke harga candle ya, ke harga si kepala merah yang terendahnya bisa aja di angka 2774 atau enggak di 355 di 350-an ya. 300-an lah teman. Kalau teman-teman punya harga setengah dari sini mungkin bisa kejemput teman-teman ya. Cuman kita harus namanya bersahabat dengan waktu. Itu teman-teman, bersahabat dengan waktu. Oke, mungkin teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi ya, nanti mudah-mudahan sudah ada perkembangan kan, si BDKN sudah mulai dipungut lagi sama bandar lokalnya. Bandar Poren juga cenderung mungut juga gitu kan, secara fundamental juga baik. Secara fundamental baik teman-teman ini. Belum ada negatif-negatifnya kan. Nah, berarti baik kan. Secara PR ratio juga lagi murah 13. Emang ya standarnya 10 gitu kan. Cuma kalau lihat PR ratio rata-ratanya itu sekitar 34 ya, sekarang lagi setengahnya, malahan ya setengahnya gitu kan. 13 ya, 13 aja kan setengahnya kurang ya. 13 kali 2 kan 26. Ini sekitar 34, berarti di bawah harga wajarnya teman-teman. Cenderungnya sekarang itu harganya lagi murah teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih dia bisa sampai ke harga wajarnya, terus dia bisa melampaui lagi harga tertingginya. Bahkan saya juga punya target harga tertingginya itu di angka 900 ya, 900. Cuman sayang banget di sini dia tidak meninggalkan jejak penurunan yang signifikan di area sini teman-teman. Di antara 355 sampai di angka 940 dia tidak memperlihatkan itu ya. Kecuali kalau dia sudah naik lagi ke angka 500 bahkan ke angka MA 200-nya aja teman-teman ya. Soalnya MA 200 lagi menuju ke bawah terus teman-teman ya. Atau nanti tunggu aja teman-teman MA 200-nya di bawah kena, emang agak lama teman-teman ya. Emang agak lama nih kalau dia nunggu MA 200 di bawah kena gitu. Wah, akan cenderung lama gitu. Cuman ya apa boleh buat teman-teman ya, kalau kita nyangkut ya lebih baik teman-teman, saya sarankan sih lebih baik bertahan aja lah, tenang aja sembari nyicil dikit-dikit teman-teman. Saya juga dulu nyangkut, orang besar juga yang sekarang jadi pro juga nyangkut, bahkan ada seorang yang profesional yang sekarang nyangkut di saham Goto contohnya gitu ya. Dia cenderung malahan ngambil terus, ngambil terus. Karena dia berpikir ini bisnis ini tidak sampai 1 tahun 2 tahun, tapi akan jangka panjang 5 tahun 10 tahun ke depannya gitu kan. Dia sudah sampai menerawang gitu, teman-teman, ke masa depannya karena melihat daripada jenis usahanya apa-apa aja ya. Maka teman-teman juga harusnya ini secara berdikari pondasi ini apa sih usahanya teman-teman, gitulah harus digali terus digali teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa berpikir secara rasional apakah ini bisa ke depannya seperti apa.
nanti teman-teman bisa mengatur dengan sendirinya gitu. Kalau saya kan hanya mengandalkan dari segi lukisan market maker aja teman-teman ya. Kalau untuk fundamental dan profilnya mungkin silahkan teman-teman gali sendiri gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk kedepannya. Ini kan istilahnya emiten yang lumayan juga teman-teman ya, masih ada keluarganya nih ya, masih ada keluarga tanu-tanunya lah, lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi si emiten ini apalagi lah minimal ke harga wajarnya ya 600. Teman-teman harus bersabar dulu. Saran saya lebih baik average aja, nanti setelah di bawah banget nanti average aja. Secara LK juga masih dalam posisi baik-baik saja ya, secara LK masih posisi baik-baik saja, tidak ada minus-minusnya teman-teman ya. Cenderung dia memang menurun teman-teman, secara net income menurun dari 26 ke 15, 16 ke 14, 18 ke 14, itu cenderung menurun. Makanya saya bilang lebih baik nanti saya kalau istilahnya ngitung harga wajar itu full 3 tahun teman-teman. 2023, 24, 25 habis, baru tahun 2026 bulan Januarinya akan saya hitung teman-teman untuk kuartal pertamanya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan ciao.